Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk dalam perkuliahan usul fikih yang kedua dalam pasca UTS ini. Kemarin kita sudah membahas mengenai kemarin ya, taksis dari suatu lafadz yang am. Nah, sekarang dalam usul fikih terminologi ini kita tambah lagi menjadi mantuk dan mafhum. Jadi pada intinya dalam usul fikih itu banyak sekali alat yang digunakan untuk menggali dalil. Sebagaimana yang kita ketahui di awal dulu, usul fikih itu mencoba untuk menggali objek utamanya itu dalil. Dari dalil dicoba digali hukum apa saja yang bisa diketahui. Jadi usul fikih mencoba untuk menjadi jembatan dari fikih untuk mengetahui hukumnya. Kalau fikih itu mengetahui hukum haram, halal, wajib, sunnah, makruh, maka usul fikih itu menjawab alasannya, mengapa haram, mengapa wajib, mengapa makruh, mengapa rukun, mengapa syarat, mengapa sebab, dan seterusnya. Jadi mencari alasannya. Karena ingin mencari alasan, maka harus merujuk pada sumber utama, di mana sumber utama dari sebuah ajaran syariat itu adalah Maswadirul Ahkam atau sumber hukum Islam, yang salah satunya adalah dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Jadi terminologi yang akan kita bahas ini adalah mantuk dan mafhum, dimana di awal kita sudah membahas tentang hakikat majas, membahas tentang khos, lalu membahas amr, nahi. Nah, itu kan semua perangkat-perangkat itu digunakan untuk menggali hukum. Nah, sekarang perangkat yang lain yang akan kita pakai adalah mafhum dan mantuk. Mafhum dan mantuk merupakan salah satu cara untuk memahami dalil, yaitu mengambil hukum, menggali kandungan dalam suatu dalil. Jadi sama aja dengan amr khos, amr nahi, am khos, lalu hakikat majas, sama aja. Semuanya sama. Semuanya itu merupakan perangkat, merupakan cara untuk memahami, untuk menggali suatu hukum dari sebuah dalil. Jadi semuanya sama. Jadi kalau kita definisikan sekarang, apa itu al-mantuk? Al-mantuk adalah makna yang ditunjukkan dari suatu dalil sebagaimana yang tertulis di dalam redaksinya. Sedangkan al-mafhum adalah makna yang ditunjukkan dari suatu dalil yang tidak tertulis dalam redaksinya, namun sesuai dari sisi substansinya. Mudahnya, kalau misalnya mantuk itu dia adalah makna tekstual, kalau mafhum itu makna kontekstual. Kalau misalnya kita berbicara mantuk itu misalnya tekstual ya, misalnya ketika kita berbicara tentang ada lafadz misalnya khomer, ya. Apa itu khomer? Khomer itu kalau di dalam definisi mantuknya itu sebetulnya adalah perasan anggur yang difermentasi. Itu khomer. Jadi di dalam ayat tersebut, kalau kita ingin memahami secara tekstual, secara mantuk, maka khomer itu diharamkan, artinya tadi perasan anggur yang difermentasi itu hukumnya haram untuk diminum, karena itu memabukkan kan gitu. Tapi kalau kita mencoba untuk menggali dari sisi mafhumnya, maka yang kita pelajari itu bukan hanya soal dia itu tertulis di situ anggur saja yang diharamkan. Berarti hal-hal yang memiliki sifat keburukan dari si khomer itu juga harusnya diharamkan, seperti itu. Jadi berpikir secara substantif, berpikir lebih luas, berpikir bukan hanya dari sisi seragam atau pakaiannya saja, tapi juga isinya, kandungan makna yang tersimpan di dalamnya, itu namanya mafhum. Kalau mantuk itu berpikir secara materialis, secara frame, secara bungkus ya. Secara bungkus itu namanya mantuk, kalau secara substansi isi itu secara mafhum. Nanti kita masuk ke contohnya untuk lebih mudah. Sekarang kita ke teorinya dulu. Pembagiannya macam-macam mafhum. Maaf, ini bukan mafhum ya, ini mantuk. Macam-macam mantuk, ini bukan mafhum. Jadi macam-macam mantuk di situ ada 3. Ada an-nasu, lalu ada ad-dohir, sama ada al-tuk.
Ada annas, ada ad-dhahir, sama ada al-mujmal. Apa itu annas? Annas adalah makna sebagaimana yang makna sebagaimana makna yang apa adanya, sebagaimana diturunkannya atau disabdakannya. Jadi di dalam dalil kita bisa memahami, bisa menemukan makna-makna annas. Nas itu adalah makna yang apa adanya, nggak perlu diapa-apain, yaitu namanya annas. Nggak perlu ditambahi apapun, nggak perlu ditakwil, nggak perlu dikasih. Intinya dia tidak memungkinkan adanya kemungkinan makna yang lain. Nah, mudahnya gitu. Jadi annas itu adalah suatu lafadz yang dia itu maknanya itu hanya ada satu kemungkinan. Contohnya adalah isim alam di dalam sebuah dalil. Isim alam adalah isim yang menunjukkan nama. Misalnya ketika kita berbicara misalnya wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Wa ma Muhammadun isim alam, nama dari rasul terakhir, dari rasul junjungan kita Nabi Muhammad. Jadi dari isim alam ini tidak ada makna lain. Oh, yang dimaksud wa ma Muhammadun, ya Muhammad itu ya Rasulullah, ya nabi terakhir yang kita anut, itu nggak ada yang lain. Jadi bukan Muhammad tetangga kita atau Muhammad anak kita atau Muhammad yang ada di Indonesia, bukan itu, tapi Muhammad yang dulu, yang Muhammad bin Abdullah, Muhammad yang itu yang dimaksud gitu. Jadi ketika ada suatu redaksi isim alam atau yang menunjukkan nama di dalam sebuah dalil, itu tidak ada kemungkinan lain. Itu merupakan annas atau makna yang hanya memiliki satu kemungkinan makna. Contohnya Muhammad, atau misalnya Isa di dalam Al-Quran, atau mungkin Yakub, atau Ishak, Ismail, Ibrahim, yaitu nama-nama itu ya menunjukkan kepada nabi-nabi Allah kan gitu. Tidak ada nama yang lain. Tidak menunjukkan kepada maksud yang lain. Maksudnya hanya satu itu. Lalu ada dohir. Dohir adalah lafadz yang memiliki dua arti. Adapun dohir adalah makna yang paling dominan. Jadi dohir, pada intinya, dohir itu dia memiliki dua makna. Dia ada suatu lafadz yang memiliki dua buah makna. Lalu dohir itu adalah makna yang paling dominan. Jadi ada suatu kalimat di mana, jadi pembahasan dohir sebetulnya lebih panjang dari ini ya, tapi saya ringkas. Jadi ada lafadz yang memiliki dua buah makna. Dari dua buah makna itu ada makna dominan dan ada makna yang tidak dominan. Dan dohir itu adalah makna yang dominan dari makna-makna tersebut, dari dua makna tersebut. Contoh, misalnya ada kata al-asad. Al-asad dalam bahasa Arab itu artinya adalah bisa bermakna dua. Al-asad bahkan dalam kajian hakikat majas juga ada. Jadi kalau secara hakikat al-asad itu maknanya itu adalah singa, hewan buas ya, hewan buas. Tapi secara majas itu bisa diartikan sebagai sebutan bagi seorang pemuda yang pemberani. Jadi al-asad ini maka mana yang kita ambil? Nah, yang diambil kalau ingin mengambil dohirnya, maka kita ambil makna yang paling dominan. Makna yang paling dominan dari al-asad di dalam bahasa Arab itu bukan pemuda yang pemberani, tetapi maknanya adalah hewan buas. Jadi makna dohir adalah makna yang paling dominan dari suatu kata atau lafadz, di mana lafadz tersebut memiliki dua buah makna. Yang selanjutnya mujmal. Mujmal adalah lafadz yang memiliki dua kemungkinan makna yang seimbang dan tidak ada yang bisa menentukan mana makna yang lebih unggul atau lebih kuat. Contohnya misalnya kita berbicara wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu quru'. Bagi orang-orang yang ditalak maka masa iddahnya mereka harus menahan diri mereka salah satu quru' selama 3 quru'. Nah, 3 quru' ini ada dua makna. Quru' itu bisa bermakna 3 kali suci. 3 quru' itu juga bisa bermakna 3 kali haid. Bisa bermakna suci dan haid. Dan makna suci dan haid ini kita nggak tahu mana yang lebih kuat, apakah sucinya atau haidnya. Bahkan kita bisa katakan pendapatnya pun akan ada dua, bisa menjadi 3 suci ataupun 3 haid. Karena dua makna ini sama-sama kuat. Dan quru' itu sendiri ini kita nggak tahu mana makna yang benar-benar dimaksud oleh quru' itu sendiri. Ini namanya al-mujmal. Al-mujmal adalah makna yang dia itu memiliki dua buah makna. Jadi annas, ad-dhahir, al-mujmal ini contoh atau macam-macam dari bentuk yang mantuk tadi. Yang pada intinya dari ketiga jenis ini dia mencoba untuk mengartikan, memberikan makna dari suatu dalil sesuai apa yang dikatakan dari dalil tersebut.
Oke, itu tentang mantuk. Lalu bagaimana tentang mafhum? Mafhum sendiri macam-macamnya itu ada dua, yaitu al-muwafaqah sama al-mukhalafah. Mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah itu apa? Pemahaman kontekstual substantif yang tidak disebutkan di dalam redaksi, sebagaimana kita bahas tadi ya. Mafhum itu tidak disebutkan di dalam redaksinya, tetapi di situ apa itu muwafaqah? Jadi mafhum itu kan artinya pemahaman kontekstual substansi yang tidak disebutkan dalam redaksi. Mafhum itu apa? Pemahaman kontekstual substansi yang tidak disebutkan dalam redaksi. Muwafaqah itu apa? Muwafaqah itu adalah pemahaman tersebut searah atau cocok dengan hukum yang ada pada mantuknya atau apa yang ada pada redaksinya. Sedangkan mukhalafah itu adalah pemahaman tersebut berbeda atau berlawanan dengan hukum yang ada pada mantuknya. Kalau saya jelaskan secara teori seperti ini, bagi yang mungkin awal sekali memahami usul fikih, pasti ini sangat sulit untuk dipahami. Maka dari itu, kita masuk ke contohnya. Yang pertama, tentang ayat tentang larangan mengatakan kepada kedua orang tua. Jadi di sini pada redaksi yang terakhir ya, mana ini dia. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima ya. Jadi ada pemahaman tentang larangan mengucapkan lafadz itu kalau kita berbicara mantuk ya. Berbicara mantuknya. Jadi saya langsung akan menjabarkan bagaimana contoh memberikan pemaknaan secara mantuk, secara mafhum mukhalafah sama secara mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Yang pertama pemahaman secara mantuk, secara redaksional, secara tekstual. Jadi dalam ayat ini berarti larangan yang pertama adalah larangan mengatakan takfif atau mengatakan lafadz Lafadz berarti larangan untuk mengatakan kata-kata yang dia itu menyakiti hati orang tua. Salah satunya adalah uffin tadi. Nggak mau Oh, ngapain sih? Nah gitu. Itu namanya perkataan-perkataan takfif atau uffin. Jadi larangan ini adalah pemaknaan tentang makna mantuknya atau makna tekstualnya. Lalu bagaimana pemaknaan secara mafhum muwafaqah? Mafhum muwafaqah adalah makna yang terkandung dalam lafadz ini, tetapi makna tersebut tidak ada di dalam redaksinya, tapi terkandung di dalamnya. Secara substantif ada, tetapi secara teks itu nggak ada. Dan dia, karena dia muwafaqah, maka dia pemahamannya searah. Pertama, tentang larangannya. Ini kan larangan mengatakan kalimat-kalimat yang menyakitkan ini adalah larangan, berarti hukumnya haram kan gitu. Ada enggak yang dapat dipahami di sini yang juga hukumnya haram? Yang dia mungkin derajatnya bahkan lebih tinggi dari itu, dari mengatakan Ada, contohnya misalnya memukul orang tua. Memukul kedua orang tua itu di samping menyakiti hati juga menyakiti fisiknya kan gitu. Nah, memukul ini disebut sebagai pemahaman mafhum muwafaqah. Jadi kalau hanya mengatakan kalimat takfif, kalimat uffin, itu hukumnya haram, itu pemahaman mantuk. Pemahaman mafhum muwafaqah adalah pemahaman substansi yang dia bisa dikatakan derajatnya sama atau lebih tinggi. Misalnya memukul orang tua. Berarti dari ayat ini kita bisa pahami bahwasannya memukul orang tua itu juga dihukumi haram. Kalau mengatakan saja itu dilarang, mengatakan perkataan yang menyakiti hati orang tua itu dilarang, maka hukumnya haram, maka memukul orang tua itu juga hukumnya haram. Dan itu searah kan gitu. Mengatakan itu hukumnya haram, ya kan? Mengatakan hukumnya haram, memukul kedua orang tua juga hukumnya haram. Karena searah, maka itu disebut muwafaqah. Maka ini adalah pemahaman mafhum muwafaqahnya. Saya ulangi, pemahaman mantuknya adalah mengatakan kalimat-kalimat yang menyakiti hati orang tua, salah satunya adalah takfif atau itu hukumnya haram. Mafhum muwafaqahnya, memukul kedua orang tua hukumnya haram. Durhaka pada kedua orang tua hukumnya haram. Karena memiliki sebab yang sama walaupun tidak disebutkan langsung secara redaksi di sini. Di sini kan tidak ada mengatakan fala tadrib lahuma kan gitu enggak. Kalau fala tadrib huma kan enggak.
maka janganlah memukul kedua orang tua. Nggak dikatakan secara teks bahwasannya dilarang untuk memukul, tapi sebetulnya pemaknaannya terkandung di dalamnya, oh berarti memukul pun dilarang. Itu namanya mafhum muwafaqah. Lalu bagaimana dengan pemahaman mafhum mukhalafahnya? Kalau memukul orang tua, durhaka pada kedua orang tua, mengatakan takfif, itu hukumnya haram, berarti yang sebaliknya boleh jadi hukumnya berlawanan. Boleh jadi ya. Kenapa saya katakan boleh jadi? Karena kalau mafhum mukhalafah itu nanti ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Artinya tidak pasti. Belum pasti dia berlawanan. Contohnya gini. Kalau durhaka pada orang tua, memukul orang tua, mengatakan kepada orang tua itu hukumnya haram, apakah perbuatan yang berlawanan dengan itu hukumnya menjadi wajib? Enggak mesti kan gitu. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang hukum yang pasti, misalnya ya, kalau durhaka pada orang tua itu hukumnya haram, berarti memberikan berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Nah itu bisa. Karena itu sudah ada pemahaman secara maklumnya, secara mafhum yang bisa diterima kan gitu. Jadi berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib, itu pemahaman mafhum mukhalafah. Kenapa mukhalafah? Kenapa bertentangan? Mukhalafah itu artinya bertentangan atau berbeda. Jadi pemahaman mafhum mukhalafahnya, kalau memukul orang tua itu kan haram, maka mukhalafahnya atau yang sebaliknya berarti berbakti kepada orang tua itu bisa dihukumi wajib. Nah itu namanya pemahaman mafhum mukhalafah. Tapi yang perlu diingat di sini, pemahaman mafhum mukhalafah itu ada syaratnya. Begitu pula mafhum muwafaqah juga ada syaratnya nanti. Ada pembahasan yang lebih mendetail di sana. Tapi yang saya sampaikan di sini hanya pintu-pintunya. Artinya pemahaman dasar-dasarnya agar Anda lebih memahami lebih mudah. Tapi yang jelas ini hanya dasar. Jangan mengklaim ini sudah selesai, tidak. Masih banyak pembahasan tentang apa itu mafhum muwafaqah, syaratnya apa, kaitannya sama ilat, sama qiyas juga nanti kaitannya sama mafhum mukhalafah itu ada syarat-syaratnya, tingkat kekuatan antara mantuk sama mafhumnya bagaimana, itu nanti dipertimbangkan. Saya terangkan dari awal lagi bagaimana cara untuk memahami mantuk, mafhum muwafaqah sama mafhum mukhalafah dari ayat ini. Yang pertama, pemahaman mantuknya adalah tidak boleh mengatakan kalimat takfif atau kalimat ufin kepada kedua orang tua yang artinya hukumnya haram. Itu kaitannya mantuk. Kalau mafhum muwafaqahnya bilang gini. Mafhum muwafaqahnya adalah kalau misalnya mengatakan perkataan yang menyakiti hati orang tua sesuai hukumnya haram, maka mafhum muwafaqahnya memukul orang tua, durhaka kepada orang tua karena memiliki substansi yang sama dengan mengatakan perkataan yang menyakiti, maka itu juga hukumnya haram. Itu mafhum muwafaqah. Bagaimana dengan mafhum mukhalafahnya? Mafhum mukhalafahnya, kalau mengatakan kepada orang tua perkataan yang menyakitkan, memukul orang tua, durhaka pada orang tua itu hukumnya haram, maka sebaliknya bisa berkemungkinan berhukum wajib. Contohnya, berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Bahkan di sini diterangkan pada ayat setelahnya, wa kullahuma qaulan karima, maka katakanlah, ada perintah untuk mengatakan sesuatu yang baik, qaulan kariman, kepada kedua orang tua. Ini adalah pemahaman mafhum mukhalafah. Itu hukumnya wajib untuk mengatakan perkataan-perkataan yang baik kepada kedua orang tua. Itu mafhum mukhalafah dari ayat ini, potongan ayat ini. Oke, itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya ada tentang larangan minum khamar tadi yang saya katakan. Jadi khamar itu hukumnya haram sebagaimana yang tertulis secara teks di dalam Al-Qur'an. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu, kan gitu. Jadi khamar itu haram. Khamar itu harus dijauhi, kan gitu. Karena di situ ada banyak sekali madharat yang disebutkan. Nah, larangan khamar tadi, innamal khamru wal maisiru tadi, larangan tersebut secara teks ya, secara mantuk itu menunjukkan larangan untuk meminum khamar, yaitu suatu buah, yaitu anggur yang diperas, yang difermentasi, kan gitu, dalam waktu yang lama, yang itu nanti memabukkan dan seterusnya.
itu adalah mantuknya. Jadi mantuk dari si khomer, dari larangan meminum khomer, itu adalah khomer yang tadi, khomer yang merupakan anggur yang diperas, yang difermentasi tadi. Mantuknya. Bagaimana dengan mafhum muwafakohnya? Mafhum muwafakohnya berarti substansinya. Khomer itu dilarang karena memabukkan, karena merusak akal. Berarti ada perkara-perkara lain yang ketika dia merusak akal, memabukkan, itu juga semestinya diharamkan. Contohnya narkoba, pil koplo, syabu-sabu, ganja, atau bahkan mungkin yang paling berbahaya misalnya morfin, atau mungkin yang lain misalnya apa ya, pokoknya zat-zat kimia lain yang memang sekarang dikatakan itu merupakan heroin misalnya ya, heroin dan lain sebagainya yang merupakan narkoba dalam kategori sangat berbahaya kan gitu. Itu kan dari tingkat memabukkannya, tingkat merusak akalnya itu melebihi dari khomer. Otomatis itu juga hukumnya haram. Itu adalah pemahaman mafhum muwafakoh. Bagaimana dengan mafhum mukholafahnya? Mafhum mukholafahnya berarti kalau sesuatu yang memabukkan, yang merusak akal hukumnya haram, maka yang sebaliknya itu bisa berkemungkinan wajib atau bahkan sunnah atau bisa mubah juga kan gitu. Contohnya misalnya meminum hal-hal yang baik, misalnya minum susu, itu hukumnya bisa menjadi sunnah, mubah atau wajib. Artinya kebalikan dari haram kan gitu. Tidak haram intinya gitu, tidak haram. Bahkan bisa sunnah, bahkan bisa wajib. Contohnya minum susu, atau minum air putih, atau minum air perasan air sari kurma. Ada kan contoh sebuah hadis yang menyatakan Rasulullah itu memiliki kebiasaan meminum air dari perasan kurma, bukan perasan kurma, dari kurma yang ditaruh dalam air yang didiamkan dalam satu malam kan gitu. Itu pemahaman mafhum mukholafahnya. Oke, yang terakhir tugas Anda. Tugas Anda ada di sini. Mana? Ini untuk latihan Anda, jadi silakan seperti cara yang barusan saya contohkan. Berikan penjelasan secara mantuk yang tersurat secara tekstual, secara mafhum muwafakoh yang substansi tapi dia searah, dan juga mafhum mukholafah yang substansi dan berlawanan arah dari hadis berikut ini. Jadi ada sebuah hadis yang menyatakan di sini tentang wa an Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilu al-khobas ya, al-khobas itu perkara-perkara yang najis ya, al-khobas. Jadi silahkan Anda cari sendiri kira-kira ini berbicara apa ya. Saya tidak akan memberikan clue di sini. Jadi silahkan Anda cari sendiri. Jadi nanti Anda jelaskan. Berarti dari hadis ini menyatakan hukum apa nanti? Hukum apa? Ada alma pasti berbicara air ya. Ada khobas berbicara najis. Saya kasih clue-nya itu. Jadi kira-kira mantuknya apa? Yang pengen dikatakan secara tekstual dari hadis ini itu apa? Lalu nanti mafhum muwafakohnya bagaimana? Pemahaman yang substansi, yang searah itu bagaimana? Lalu pemahaman mafhum mukholafahnya bagaimana? Yang substansi dan berlawanan arah nanti bagaimana pemahamannya? Silahkan Anda kerjakan dalam selembar kertas, difoto, dikumpulkan di Google Drive yang saya share di grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.